Annyeonghaseyo. Nah, di sini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester dari hukum kesehatan. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Sri Nur Ayumi dari HK 18A, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Oke, kita langsung aja ke soal nomor pertama. Jelaskan pengertian hukum kesehatan, tujuan hukum kesehatan, dan alasan mengapa diperlukannya peraturan dalam bidang kesehatan. Jawabannya, hukum kesehatan adalah hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, meliputi penerapan perangkat perdata, hukum pidana, dan tata usaha negara. Tujuan hukum kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang supaya terwujud kesehatan masyarakat yang optimal. Alasan karena jika tidak ada peraturan dalam bidang kesehatan, maka akan lebih banyak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kesehatan atau medis yang disengaja maupun tidak disengaja. Nomor 2. Apakah pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan menurut pendapat pribadi? Jawabannya, sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Dan menurut saya pribadi, seorang dikatakan sehat itu sehat secara fisik, mental, dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 3. Dilihat dari kacamata hukum, hubungan pasien dengan dokter termasuk dalam lingkup hukum perjanjian. Perjanjian seperti apa yang dimaksud dalam hukum kesehatan? Jawabannya, perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dokter. Nomor 4. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum kesehatan. Menurut pendapat pribadi, sumber hukum kesehatan yang mendominasi lahirnya peraturan dalam bidang kesehatan terdapat di dalam sumber hukum yang mana? Jawabannya, hukum kesehatan tidak hanya bersumber pada hukum tertulis saja, tetapi juga jurisprudensi, traktat, konvensi, doktrin, konsensus, dan pendapat para ahli atau kedokteran. Hukum tertulis, traktat, konvensi, atau jurisprudensi mempunyai kekuatan mengikat atau the binding authority. Tetapi doktrin, konsensus, atau pendapat para ahli tidak mempunyai kekuatan mengikat, tetapi dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam melaksanakan kewenangannya, yaitu menemukan hukum baru. Nomor 5. Jika Anda seorang pengacara, apa yang akan Anda lakukan dalam menangani kasus pelayanan BPJS? Hubungkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS. Jawabannya, kalau saya jadi seorang pengacara, saya akan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar gugatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 tentang hak-hak konsumen dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 3 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan aborsi? Sebutkan dan jelaskan macam-macam dari aborsi. Jawab, aborsi adalah sebuah tindakan untuk melakukan pengguguran kandungan yang dimana menjadi sebuah akhir dari kehamilan dengan cara melakukan pengeluaran terhadap janin maupun embrio sebelum janin tersebut dapat keluar dari rahim. Macam-macam aborsi ada 2, yaitu abortus provocatus medicinalis, merupakan tindakan aborsi yang dilakukan karena alasan kesehatan sang ibu hamil tidak dapat melanjutkan kehamilannya. Yang kedua, abortus provocatus criminalis, merupakan tindakan secara sengaja mengosongkan rahim dari buah kehamilannya yang dilakukan dengan sengaja, bukan karena alasan medis melainkan alasan lainnya. Nomor 7. Pengertian dari malpraktik adalah praktik yang buruk. Apa yang dimaksud dengan praktik yang buruk tersebut dan apa yang menjadi tolak ukur dari malpraktik? Jawabannya, malpraktik adalah praktik yang buruk. Praktik yang buruk
merupakan kegagalan dokter untuk melakukan tata laksana sesuai standar pasien. Tolak ukur dari malpraktik ada 3 poin. Yang pertama, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis. Yang kedua, tidak melakukan apa yang harus dilakukan atau melalaikan kewajiban. Yang ketiga, melanggar suatu ketentuan berdasarkan peraturan undang-undang. Soal nomor 8. Sebutkan dan jelaskan macam-macam dari malpraktik beserta masing-masing contohnya. Jawabannya yang pertama, malpraktik medik atau medical malpraktik, bentuk kelalaian profesional yang menyebabkan terjadinya luka berat pada pasien sebagai akibat langsung dari perbuatan atau pembiaraan oleh dokter. Contohnya penemuan adanya kain kasar di dalam perut pasien akibat dari kelalaian saat operasi. Yang kedua, malpraktik etik atau ethical malpraktik. Tindakan dokter yang dengan etika kedokteran sebagai yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia yang merupakan seperangkat standar etika, prinsip aturan, norma yang berlaku untuk dokter. Contohnya tidak melakukan pemeriksaan keseluruhan pada pasien. Yang ketiga, malpraktik yuridis atau juridical malpraktik. Pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan profesi kedokteran yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan euthanasia? Sebutkan dan jelaskan jenis dari euthanasia dan syarat atau kriteria seperti apa jika euthanasia dilakukan kepada manusia. Jawabannya, euthanasia adalah tindakan sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang yang sangat sakit dan menderita, yang diliputi oleh rasa sakit yang tidak tertahankan dan tidak bisa disembuhkan dengan cara relatif, cepat, dan tanpa rasa sakit untuk alasan kemanusiaan. Jenis-jenis euthanasia ada 5, yaitu euthanasia aktif. Yang pertama, euthanasia aktif. Seorang profesional kesehatan bertindak secara langsung dan aktif sengaja menyebabkan kematian pada pasien. Yang kedua, euthanasia pasif. Tenaga profesional kesehatan tidak secara langsung bertindak dalam mengakhiri nyawa pasien. Mereka hanya memungkinkan pasien untuk meninggal dunia dengan alpanya. Yang ketiga, euthanasia volunteer. Terjadi atas permintaan pasien kompeten, pasien sepenuhnya menyadari kondisi penyakitnya atau sudah diinformasikan terlebih dahulu. Nomor 4, euthanasia non-volunteer. Terjadi ketika pasien berada dalam kondisi tidak sadar atau tidak mampu untuk membuat pilihan otonomik antara hidup dan mati. Nomor 5, euthanasia involunteer alias paksaan. Terjadi saat dalam mengakhiri nyawa pasien melawan pernyataan keinginan asli mereka. Adapun syarat atau kriteria jika euthanasia dilakukan kepada manusia. Pada dasarnya, prosedur euthanasia boleh dilakukan kepada pasien yang menderita sebuah penyakit terminal atau fase akhir penyakit di mana peluang kematian muncul sangat besar, sehingga fokus dari terapi menyembuhkan penyakit menjadi perawatan paliatif atau meringankan rasa sakit. Soal nomor 10. Apakah hukum euthanasia di Indonesia diperbolehkan? Dan bagaimana pandangan agama dalam kasus euthanasia tersebut? Jawabannya, belum ada undang-undang atau peraturan pemerintahan yang spesifik mencantumkan legalitas euthanasia di Indonesia sampai saat ini. Namun, penting untuk dipahami bahwa secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal satu bentuk euthanasia, yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien atau korban itu sendiri, atau voluntary euthanasia, yang telah jelas diatur dalam pasal 344 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan bahwasanya barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesangguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pandangan dari Badan Agama untuk melawan euthanasia adalah bahwa
Kehidupan diberikan oleh Tuhan, dan hanya Tuhan yang harus memutuskan kapan untuk mengakhirinya. Lainnya khawatir jika euthanasia dibuat legal, undang-undang yang mengatur hal itu akan disalahgunakan, dan orang-orang yang sebenarnya tidak benar-benar ingin mati atau masih bisa mendapatkan pertolongan medis lanjutan justru diakhiri nyawanya. Dan pemaparan jawaban dari ujian akhir semester hukum kesehatan yang saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.